Halo teman-teman, kami di sini sedang berkunjung di rumah produksi coklat Gunung Kidul yang beralamat di Kelurahan Bunter, Kapanewon Patok, Kabupaten Gunung Kidul. Penasaran dengan keseruannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Itu mulai tahun 2014. Jadi satu saat itu saya dapat undangan dari pemerintah Provinsi DIY. Ada pertemuan nasional dengan pusat, kemudian ada praktisi, ada beberapa praktisi juga. Itu di salah satu hotel di Jogja. Nah, termasuk saya yang terundang adalah sebagai perwakilan petani dan kelompok. Di situ membicarakan beberapa masalah terkait dengan kakao, baik kakao lokal Jogja maupun kakao nasional. Nah, saya itu di sana punya kesempatan untuk bertanya, untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi kok janggal di pikiran saya. Kita itu tanam gabah, keluar beras, makan nasi, nanam jagung, makan gele, makan tempe. Nah, kita tuh nanam kakao, kepengen makan coklat, itu gimana Pak? Jadi disitulah saya momennya keluar. Nah, di situ saya jawabannya juga aneh semua, karena mungkin semua belum memahami ya, kok coklat kok diolah ke UMKM, alatnya ini angel kan. Kalau secara umum, secara pabrik kan mahal-mahal itu Pak, canggih kan, harus canggih. Tapi bagaimana kalau dibuat lebih sederhana lagi, seperti bisa dilakukan oleh skala UMKM seperti apa? Nah, disitulah momennya saya dapat. Tapi di awal ada jawaban, alatnya mahal. Saya menyatakan bagaimana kalau petani itu bisa mengolah kakao menjadi coklat. Jawabannya saya dapat, alatnya mahal, karena buatnya sulit. Petani itu ya harus petani kakao, bukan petani coklat. Waduh. Tapi di situ saya tidak pantang mundur. Kebetulan di situ ada Profesor Purnomo Darmaji almarhum sama Prof Prianto. Nah, waktu break makan siang, saya sama Kamula di hotel di Jawa Pak disuruh gabung ke meja nomor sekian. Itu kok Pak Prof Pri sama Prof ini tadi dari saya gimana posisi itu, saya gimana, saya gabung di situ. Ya Pak, kalau kamu mau mengolah, sebenarnya mau mengolah, iya Pak, saya mau mengolah, tapi bukan yang alat mahal, caranya sulit. Saya ingin alatnya sederhana, cara buatnya mudah. Saya sampaikan kepada profesor gitu. Itu kan saya sampaikan kepada profesor. Nah, akhirnya oke, sejak tahun 2014 akhir, 2015 awal kita MOU dengan teknologi pangan UGM, dengan TPHP. Nah, saya di situ sebagai kelompok, kita sebagai kelompok binaan dengan program pemberdayaan masyarakat. Ini apa? Kejar perguruan tinggi itu salah satunya pengabdian. Dalam program itu berjalan sampai 2018, bahkan sampai diteruskan banyak masih sampai sekarang. Seperti itu. Terus saya dari situ dapat alat dari pemerintah DIY, pertama kali mendapatkan bantuan alat dari pemerintah DIY tahun 2015. Dan Pak Gubernur juga menaruh ke rumah saya terkait Hari Kakao Nasional pada tahun 2015 itu. Nah, disitulah saya mulai jalan terkait ini dan dapat support langsung banyak, terutama Pak Gubernur yang mensupport ini kakao Gunung Kidul ini lewat beberapa program, lewat dinas perkebunan DIY waktu itu dan juga dinas perindustrian DIY. Nah, ini saya jalannya sampai sekarang 2018 ada tawaran challenge untuk ikut seleksi nasional di Kemendes, ikut dapat alatnya ini karena pemerintah desa diberikan pemerintah desa tidak kelompok, oke nggak masalah ya, dapatnya ini dapat support dengan dana ACE lewat koperasi UMKM ini DIY, nanti dikembangkan lagi karena kami di sini basisnya nanti adalah bagaimana edukasinya. Jadi bukan bisnis itu ya nanti yang penting ada orang datang ke sini, bisnis kedua. Kalau bisnis kan bunda kan bisnis, tapi yang menjadi rohnya di sini adalah edukasinya. Kita mencoba mengangkat itu kan kakao Gunung Kidul kan enak, paling enak. Setelah kita dapat sampel, bahkan kita pernah mengikuti seleksi nasional untuk dikirim ke Kakao Excellent di Prancis. Itu kita dapat peringkat 3, tapi yang peringkat 4 yang dibawa ke sana kan peringkat 1, 2. Jadi
karakter biji kakao Gunung Kidul itu sangat bagus. Nah, dari situ kenapa tidak kita olah? Nah, untuk bahan baku untuk biji kakao kita masih sangat cukup melimpah untuk dari Gunung Kidul. Saya tidak mengambil dari tempat lain. Kalau ada tempat lain, kemarin ada teman ngirim dari Magelang dulu, terus dari Gorontalo, dari Sulawesi, itu karena dia ingin merasakan kakao sana itu rasanya seperti apa. Saya pun juga menantang kakao sana rasanya seperti apa. Ternyata berbeda. Sama yang Ponorogo itu pun berbeda. Yang hampir sama dengan sini itu Prambanan Sleman, terus sama ini apa Nek Bantul. Karena mepet bingung kan, jadi hampir sama karakter. Hampir sama. Itu juga hampir sama. Cuman kita bagi jadi dua, kakao fermentasi sama kakao non fermentasi. Kalau kakao yang kita olah itu kakao harus fermentasi. Oh, karena tidak mungkin, kita tidak punya teknologi yang lebih. Kenapa kok kakao fermentasi secara nasional tuh 95% itu kakao non fermentasi? Karena pabrik punya teknologi bisa mengolah kakao non fermentasi. Kalau skalanya UMKM, kakaonya harus diolah fermentasi dulu. Karena itulah yang membantu proses cita rasa, buah parutnya, aroma itu muncul dengan proses fermentasi. Kalau yang tidak difermentasi atau unfermented itu masuk pabrik jadi kakao enak kan, dia punya teknologi, punya mesin canggih, ya seperti itu. Jadi alasannya itu. Penggemar pemasaran selama ini memang yang datang ke rumah coklat maupun untuk penikmat coklat Gunung Kidul Ganti Coklat ini adalah orang yang memang sudah tahu coklat. Satu, jadi dia mau tahu coklat, oh bener ini coklat. Darko ya, ini 77%. Ini tidak bisa kita buat 77% itu kandungannya apa? Tidak, tinggal tulis saja enggak. Tapi 77% itu ada hitungannya. Nah, 77% itu yang termasuk di sini 77% maksimal adalah kandungan kakao asli. Atau dari biji kakao itu kandungannya 77% ini. Yang lainnya nutrisi. Proses kakao menjadi coklat ini sangrai. Sangrai ini kapasitasnya per biji sekali jalan 10 kilo. Ini memakai penggerak motor listrik, pemanasnya bander pakai kompor gas. Jadi ini pemanas di sini. Disinilah memasak buah kakao, biji kakao untuk diolah menjadi selanjutnya. Jadi kan dimasak dulu, dari mentah dimasak dulu. Setelah kering panas. Setelah dari sini, ini nanti masak pecah di sini didinginkan, terus biji itu dipecah di sini. Ini dipecah di sini namanya deseller, sel kulit ya, sel. Jadi memecah buah biji kakao yang sudah sangrai tadi sudah masak di sini. Nanti biji pecah jatuh ke sini, kulit selnya bisa masuk ke sini. Ini biji kakao disangrai, butuh seperti ini. Terus dipecah di sini. Ini deseller. Jadinya nanti seperti ini. Ini yang jatuh di sini, ini ya. Ini seperti ini. Ini jatuh seperti ini. Ini kalau di bahasa umumnya ini beras kakao. Kulitnya seperti ini. Ini kulit yang jatuh ke sana. Nah, ini nanti ini masuk ke pemasta, hasilnya ini. Ini pemasta. Di sini kakao nip, ini namanya kakao nip, ini berubah menjadi leleh seperti apa ya, bubur, tapi masih kasar, tapi di sini lah nanti akan hilang. Lah kok lu dapat itu? Di sini ini menjadi pasta kakao, masih kakao ya. Nah, terus ke sini maksudnya di pengepres. Ini nanti dari pasta tadi dimasukkan di sini kapasitas 1 kilo. Tapi untuk optimalnya biasa kami pakai 700, enggak 100, enggak 1000 gram, tapi cepat pakai sekitar 700. Ya maksimal. Ini dikuras di sini 3 kotak 20 ton. Pakai motor listrik 3 pas. Ini. Jadi nanti
lemak kakao akan keluar dari sini minyaknya. Itu yang disebut nanti kakao butter. Nah dari kakao butter ini kan ini minyak, ini kan ada ampas, press, apa cake-nya yang keras. Itu kita masukkan sini ya. Kita giling di sini, menggilingnya. Lalu dihancurkan. Ini sudah hancur, digiling di sini, terus diayak. Diayak di sini. Diayak di sini ini jadi kakao powder bubuk. Ya. Jadi kakao powder, kakao bubuk tadi itu yang di sini. Nah, yang dibuat coklat umum yang ada di pasar itu dari kakao bubuk ini. Pasta ditambahin lagi dengan ini karena nanti setelah mau ditambah dengan isi harus ada penambahan minyak kakao di sini. Nah, di sini tadi berarti dari sini kalau mau buat coklat langsung ke sini ya. Ini nanti telah jadi bubuk, ini disangrai lagi, sangrai bubuknya di sini. Terus kalau kita mau buat minuman, mau buat apa di blendingnya di depan ini. Kapasitas 25 kilo. Ini itu sudah siap olah. Seperti itu. Berarti ini alat untuk apa, Pak? Ini sealer. Jadi ini salah satu untuk kemasan. Dia akan dipisahkan termasuk. Ini itu namanya tempering. Jadi salah satu bagaimana kita mengolah coklat ini salah satu kuncinya adalah proses tempering. Itu alatnya di depan itu baru itu. Sebelum proses dicetak ini baru. Tapi yang salah ini kemarin sih enggak. Ya ini untuk menjawil. Sebutin bisa kan tak bisa. Ini mesin tempering. Ini sebenarnya dulu kemarin waktu buatnya saya ikut, yo bisa lebih sempurna. Tapi ini belum maksimal. Tapi ya udah lumayan lah, udah lumayan bagus. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.